Buat yang lagi bingung mau beli Infinix Xpad Edge atau Redmi Pad 2 Pro, semoga video ini bisa membantu. Karena kita bakal ngebandingin dua tablet ini dari 15 aspek. Dan siapa yang lebih menonjol? Kenalin, nama gue Rian Sundiman. Mohon maaf, lagi lumayan serak. Gue mau saya thank you juga buat studio ponsel yang udah pinjemin Infinix Edge-nya sama kita. Langsung kita mulai dari yang pertama, dari segi harga. Harganya gue bisa bilang hampir sama ya. Redmi Pad 2 Pro terakhir gue lihat di 4,5 juta. Sedangkan si Infinix Edge gue lihat di 4,5 jutaan. Jadi beda-beda tipis lah. Buat RAM dua-duanya sama ya, di 8GB dan storage-nya 256. Tapi di sini perbedaan paling besar ya, aksesoris. Kalau kita beli Redmi Pad 2 Pro, itu kagak dapat aksesoris apa-apa, Pak. Tapi kalau misalnya di Xpad Edge ini, langsung dapat keyboard, coy. Keyboardnya juga kagak kaleng-kaleng, ada trackpad-nya juga. Dan buat networknya, kalau di Redmi Pad 2 Pro, ini kan cuma Wi-Fi only ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di Xpad Edge, ini juga udah bisa LTE, alias 4G. Langsung masuk ke bagian desain. Menurut gua dua-duanya udah cakep. Cuma memang beda nih. Yang pertama kelihatan banget dari gede layarnya, jauh banget. Yang satu 12,1 inch, yang satu 13,1 inch. Yang sebenarnya menurut gua 12 inch aja tuh udah gede, Pak. Dan gua bisa bilang ya, tablet Infinix ini tuh adalah tablet paling gede yang pernah gua review. Tapi apakah itu mempengaruhi sama beratnya? Karena namanya aja udah Infinix Edge, jadi kayaknya terkesannya tipis. Ya walaupun memang tergolong tipis lah ya ini. Makanya headphone jack-nya juga udah nggak ada, Pak. Itu juga cukup disayangkan sih. Karena kalau di Redmi Pad 2 Pro itu masih ada headphone jack-nya. Mungkin beberapa orang tuh masih butuh. Nah, kalau dari segi bobot, waktu gua timbang, ternyata bedanya, kalau di timbangan gue ya, beda 0,1 gram, Pak. Redmi Pad 2 Pro 608, si Xpad Edge 609. Kok bisa setipis itu bedanya? Karena si Xpad Edge itu punya baterai yang jauh lebih kecil daripada si Redmi Pad 2 Pro. Redmi Pad 2 Pro itu ada di 12.000 mAh, sedangkan Xpad Edge itu cuma 8.000. Jadi ya nggak heran ya kalau beda-beda tipis timbangannya. Yang bikin lebih berat sebenarnya itu adalah keyboardnya, karena keyboardnya lebih berat daripada tablet ini. 700 gram, bro. Itu gue timbang Xpad Edge kalau dipakein keyboard itu jadi 1,3 kilogram. Kayak bawa laptop, bro. Oke, kita akan lanjut ke prosesor. Ini yang menurut gue rada disayangkan sebenarnya, karena perbedaannya bumi dan langit. Yang satu, Redmi Pad 2 Pro udah pakai Snapdragon 7S Gen 4, sedangkan si Xpad Edge ini itu pakai Snapdragon 685. Itu chipset masa kapan ya? Yang gue juga heran kenapa di harga 4 juta lu masih pakai Snapdragon 685 ini gitu. Kelihatan banget sekarang di Antutu, udah jelas. Antutu Redmi Pad 2 Pro di 1 jutaan. Sedangkan si Xpad Edge ini 497.000. Speknya tuh udah kayak tablet 2 jutaan gitu. Gue bakal coba buat buka aplikasi. Jadi yang pertama kita bakal clear all dulu. Boom. Pertama kita buka YouTube 1, 2, 3. Oke, ini mirip-mirip kurang lebih. Yaudah, kita lanjut ke aplikasi lain. Chrome dulu ya. 1, 2, BAM. Oke, lebih cepat dikit. Oke, kita coba lanjut buka Instagram. 1, 2, boom. Wow, surprisingly tuh mirip banget ya, tipis banget ya. Sekarang kita bakal coba buka Notion ya. 3, 2. Wow. Bahkan yang keluar tulisannya duluan tuh si Infinix Edge ya. Netflix kali ya. 1, 2, bam. Sama, gue yakin tetap lebih cepat Infinix, tipis, mantap, gokil. Tapi nggak selesai sampai situ, kita bakal coba nyalain tabletnya. Dan kalian bisa lihat Redmi lebih cepat nyalanya di 24 detik, sedangkan si Xpad Edge di 32 detik. Yang gue heran pas gue review kemarin, itu tuh si Xpad Edge ini tuh tembus 1 menitan gitu. Kenapa sekarang beda ya? Kemarin tuh gue udah sempat coba ya, Infinix Xpad Edge kita mainin Roblox. Grafiknya kita polin rata kanan. Lo lihat sendiri, bro, nge-lag banget. Bener-bener kayak berat gitu mainnya. Gak nyaman sama sekali sih. Ya kalau mau nyaman, grafiknya dibikin setengah gitu. Tapi waktu gue cobain di Redmi Pad 2 Pro, gue bisa ancungin jempol sih, lancar, Pak. Gue gak bisa bilang 100% lancar sih. Ada beberapa frame dropnya, tapi itu jarang dan dikit banget, gak berasa sama sekali. Kalau gue bisa bilang ini masih sangat-sangat playable. Lanjut ke user interface. Gue yakin kalian juga bisa nebak lah ya yang mana lebih bagus. Dari kasat mata aja gue udah langsung tahu Redmi memang pasti lebih bagus. Udah pakai HyperOS dan si Infinix masih pakai, ya gue nggak tahu ini UI-nya masih pakai punya handphone apa gimana nih. Cukup sayang aja sih menurut gue, karena mereka
terlalu banyaknya masih bermain di bagian hardware. Software itu belum disentuh, Pak. Kita bisa lihat ya dari customize homepage-nya aja nih. Kalau untuk kayak ganti-ganti wallpaper, Infinix ada sih, cuma minim banget Pak dikasihnya. Bandingin nih sekarang sama Redmi Pad 2 Pro. Lihat wallpapernya sebanyak apa dan sebagus apa. Oke, kalau untuk widget memang mungkin beda tampilan aja. Gue nggak terlalu banyak isu lah kalau untuk soal itu ya. Tapi ada lagi nih di settingan tambahannya lagi buat home settingnya. Di Infinix cuma ada 2 pilihan, tidak ada pilihan lain. Paling pilihannya cuma kalau misalnya ada aplikasi baru muncul di home gitu. Oke. Terus kalau sedangkan di Redmi Pad 2 Pro kalian bisa lihat perbedaannya banyak banget. Bahkan transisi pun kita bisa ganti-ganti di sini. Ruang customize jauh lebih banyak. Nah oke, lanjut lagi ke aksesori setting. Menurut gue itu penting apalagi buat sebuah tablet. Kalau HP udahlah, nggak ada nggak apa-apa. Kayak tablet yang udah pasti kita sering pakai keyboard third party atau mungkin mouse juga. Artinya kita butuh settingannya. Yang jelas-jelas si Infinix Expert Edge juga dapat keyboard. Ini settingannya pun masih minim gitu loh. Kayak iya oke lah ada bounce keys dan segala macam untuk keyboardnya, fine. Tapi kayak buat mouse itu nggak ada sama sekali sih. Ada satu ya buat gedein kursor, bakal apaan? Paling ya gue pakai buat kalau misalnya syuting aja biar kelihatan di kamera gitu. Pointer speed nggak ada. Terus buat natural scroll gitu-gitu nggak ada. Dan bahkan yang gue juga rada sedikit gedek adalah seringkali gue lagi ngetik di Expert Edge ini, itu kepencet-pencet nih tangan gue. Jadinya ya ngaco-ngaco tulisan gue gitu. Jadi menurut gue sarannya Infinix tuh kasih settingan ini tuh bisa di tap atau diklik gitu. Kalau misalnya kita lihat di Redmi Pad 2 Pro, untuk pointer speed ada, terus juga bahkan untuk kursornya bisa diganti-ganti, ada yang bullet lah, ada yang lancip dan lain-lain gitu. Terus buat scrollnya juga kita bisa ganti ya, natural scroll atau yang biasa. Sekarang gue bakal tes untuk split screen nih ya. Ya kalau split screen kan di sini paling tinggal kita hold, klik split screen. Satunya lagi apa aplikasinya gitu. Let's say ini Chrome ya. Nah kalau di Redmi Pad kita juga bisa buka aplikasinya dulu. Terus di sini tuh ada lengkap banget tuh pilihannya, kiri, kanan, atas, bawah ya. Saat kita pilih kiri, kita pilih kanan itu bisa ya. Ini kebuka dan kita langsung tetap bisa buka di sini. Boom. Kalau dari segi kayak gini tampilannya mungkin mirip-mirip, bisa sama-sama aja ya, mirip-mirip aja gitu ya. Kita klik 2 kali di sini, bisa pindah. Ini juga pindah, jadi sama-sama bisa pindah. Oke. Sama kurang lebih harusnya paling kecilnya segini ya. Ya, segitulah kurang lebih. Yang bikin perbedaannya juga adalah kalau misalnya kita mau close salah satu aplikasinya, di sini itu nggak bisa. Jadi dua-duanya udah pasti ke close ya. Ya kalau mau close udah pasti dua-duanya. Nah sedangkan kalau di Redmi yang gue senang adalah misalnya kita mau close, kita close di bagian samping ini dia bakal close cuma satu bagian doang. Kalau misalnya kita mau ganti aplikasi lain itu sangat-sangat bisa gitu. Oke, cuman kelebihannya di Infinix itu dia bisa save pair ya. Jadi kalau misalnya aplikasinya kita tinggal buka langsung sama. Nah, setahu gua di sini tuh dia cuman adanya lock doang sama ada ternyata. Cuma caranya beda aja. Kita tinggal kayak gini terus di hold terus ada tombol plus, kita plus. Jadi dua-duanya sama jadi ya. Di sini kita bisa floating app, boom. Kita bisa pindah-pindahin, kita bisa taruh di kiri kanan gitu kan. Kita tambahin lagi satu split screen, ini masih bisa, bro, gokil. Sedangkan di sini itu nggak ada pencetan sama sekali, nggak ada pilihan sama sekali buat floating apps, tidak bisa. Instagram deh gitu, kita buka di sini. Tidak bisa, cuma ada split screen doang, ya. Jadi minim banget untuk multitasking kalau buat di Infinix Edge. Gue mau lanjut dari segi stylus, ya. Untungnya memang dua-duanya udah punya stylus official, yang artinya ya udah support lah ya kalau untuk palm rejection dan lain-lain. Tapi permasalahannya di harga. Kalau misalnya kita ngomong soal harga, gue bisa katakan ya stylusnya si Infinix itu salah satu stylus yang paling murah yang pernah gue tahu. Stylus official ya, sekitar 300 ribuan gitu. Walaupun waktu awal-awal keluar itu sempat melonjak tinggi dan bahkan goib. Sekarang tapi udah ada lagi. Nah kalau si Redmi Pen itu cukup stabil ya. Harganya memang gue bisa bilang tergolong lebih mahal jauh, ada di 700 ribuan. Tapi memang dari segi kualitas juga menurut gue jauh sih pak. Kalau gue bisa analogiin si pensilnya Infinix itu sama aja kayak Universal Pen, tapi diperuntukkan untuk Infinix. Lo nggak perlu konekin Bluetooth apapun ya. Jadi ya kekurangan di sini gue juga jadi nggak tahu baterainya tuh sisa berapa gitu-gitulah. Dan untuk palm rejectionnya juga udah langsung aktif. Ya gue rasa kalau cuma buat sekedar nulis-nulis sih aman-aman aja ya. Tapi kalau misalnya lo mau pakai ini buat gambar, gue sih rada tidak sarankan gitu. Karena
menurut gue bener-bener gak enak. Terus gue juga feel-nya kalau di bobotnya itu enteng banget. Ini gue juga udah sempat bandingin lah ya bobotnya dari Infinix Pen sama si Redmi Pen. Kayaknya beda 0,2 gram gitu. Tapi berasa lo beneran di tangan. Kalau misalnya gue beralih ke Redmi Pen ini, menurut gue kalau misalnya kalian mau pakai buat gambar, gue sih sangat amat sarankan kalian pilih tablet ini dan stylus ini gitu ya. Jauh lebih proper, jauh lebih serius juga. Kalau di Infinix itu ada pencetan ya sebenarnya satu, tapi gue kagak ngerti ini pencetannya buat apa, karena gue cobain beberapa kali nggak aktif gitu. Kalau misalnya buat kalian yang ngerti dan ada yang pakai, boleh tolong bantu gue di kolom komen ya. Di Redmi Pen juga ada 2 pencetan ya. Nah, itu buat gonta-ganti toolsnya gitu lah. Tapi yang gue nggak, ternyata di Infinix Pen ini itu ada hover. Jadi kayak misalnya kalau kita tandain di bagian atas itu bisa kayak nge-select gitu loh. Cuma memang jaraknya sangat dekat ya Pak ya dengan layarnya, biasanya kan rada jauh gitu. Nah, perbedaannya itu ada di pressure sensitivity. Nah, kalau di Redmi Pen pressure sensitivity-nya udah ada, sedangkan kalau misalnya di Infinix Pen belum ada. Buat magnet sebenarnya di Redmi Pen itu kelihatannya ini juga nggak bisa tetap tempelin ke tabletnya ya. Kayaknya tabletnya nggak ada magnetnya. Nah, kalau dari Infinix Pen ini emang nggak ada magnetnya sama sekali. Buat delaynya kalian bisa lihat ya perbedaannya jauh banget. Di Infinix gue nggak nyaman banget dengan delaynya ya. Cukup berasa gitu. Sedangkan kalau di Redmi Pen itu tipis coy. Gokil. Oke, gue akan masuk dari segi layar. Untuk gede layarnya tadi gue udah sempat jembrengin juga kalau Infinix X itu ada di 13,1 inch. Yang artinya logikanya wah lebih enak nih ya kalau bisa buat nonton dan segala macem. Iya oke, gede sih, tapi berkualitas nggak? Kita lihat aja untuk nonton YouTube. Kalian bisa lihat dan bandingkan warnanya. Yang menjadi permasalahan ini tuh adalah dari segi resolusi Pak. Resolusi YouTube di Infinix Edge itu maksimal di 1080p doang. Sedangkan Redmi Pad 2 Pro itu bisa nyampe 2160p. Dan yang bikin gue lebih kecewa lagi itu di Netflix sih sebenarnya. Karena Netflix ini maksimal hanya Widefine L3 di Infinix Xpad Edge. Sedangkan kalau Redmi Pad 2 Pro jelas ini tuh udah Widefine L1. Kelihatan lah pasti perbedaannya. Kalau untuk brightness gimana bang? Jujur gue rada bingung sih untuk menentukan yang ini lebih terang mana gitu ya. Kalau di mata gue, di kasat mata gue, sebenarnya kalau di sini tuh gue lebih megangnya si Infinix Edge ya, lebih terang gitu. Nah tapi ternyata waktu gue cek ininya ya, gue cek speknya, ternyata brightness-nya itu tuh lebih terang si Redmi Pad 2 Pro di 500 nits, sedangkan si Infinix Xpad Edge di 450 nits. Cuman nggak tahu deh, menurut kalian tuh gimana? Coba bantu di kolom komen. Lanjut dari segi refresh rate ya. Ini mungkin untuk kenyamanan waktu kita nge-scroll gitu ya. Refresh rate Infinix Edge itu cuma 60Hz, sedangkan si Redmi Pad 2 Pro itu tembus 120Hz. Jadi bedanya setengah ya coy. Buat gue pribadi sebenarnya 60Hz tidak ada masalah gitu. Oke, kita lanjut ke daerah speaker. Nah, speaker sih sama-sama udah kuat speaker, artinya dua-duanya udah punya 4 speaker, mantap. Tapi jelas kalau misalnya di Redmi Pad 2 Pro ada tulisannya nih Dolby Atmos gitu ya. Kalau di Infinix Xpad Edge tidak ada, dan memang nggak ada. Jadi bukan cuma nggak ada tulisannya doang, memang nggak kerjasama. Gue akan langsung coba kasih dengar dulu ke kalian dan kalian bisa bandingin keduanya. Mereka juga kasih aku ini. Tapi kalau ini layu semua, aku gak bisa pulang bersama mereka. Terus gimana? Gimana menurut kalian? Nah, jelas kalau lu nanya gue, lebih enak Redmi Pad 2 Pro. Jauh menurut gue ya. Kalau dari segi volume mungkin unda-undi lah, maksudnya gedenya ya. Tapi memang kalau secara settingannya, volume dari Redmi Pad 2 Pro ini tuh bisa dinaikin sampai 300% bahkan. Cuman gue mau saranin buat kalian yang pakai Redmi Pad 2 Pro, jangan naikin sampai 300% karena karakternya berbeda. Nih kalian bisa dengerin. Nah, sedangkan kalau misalnya di Infinix Xpad Edge ya udah, ya memang segitu doang gitu loh. Dan gua ngerasa secara tone ya di Infinix Xpad Edge itu jauh lebih cempreng dan bassnya tuh nggak terlalu berasa. Kalau digedein gua jujur gua nggak nyaman ya kalau di fullin gitu. Sedangkan kalau di Redmi Pad 2 Pro
Gue ngerasanya enak, detailnya dapat, bassnya lebih berasa juga, terus terasanya lebih warm. Oke, kita masuk ke editing ya. Jadi di sini gue ngetesnya pakai CapCut, jelas CapCut Pro. Dan untuk footage-nya, gue ambil footage yang sama ya. Kalau nggak salah tuh sekitar 1 menit 32 detik. Tapi ini tuh resolusinya 4K. Nah di sini nih kita lihat ini tuh patah-patah ya. Sedangkan di sini di Redmi Pad 2 Pro cenderung lancar. Oke, next lanjut. Kita akan coba masukin beberapa 3 animasi aja. Nanti coba yang ini aja. Buset. Kita masukin ledakan. Ini mana? Oke. Coba kita bandingin dengan Redmi Pad. Memang berat juga kelihatannya di sini. Oke, tapi masih sedikit lebih smooth ya. Nggak selancar itu banget. Sekarang kita bakal coba untuk ngerender mereka berdua. Nih, untuk settingan itu juga ngaruh guys. Optical flow di sini nggak ada. Expat Edge nggak ada. Ultra HD ada. Tapi ini kita bakal matiin aja ya Ultra HD nya. Kita bakal lihat aja. Dan kita bikin 1080 untuk rendernya. Oke, sip. 1, 2, boom. Ntar lagi, kelar. Oke, lanjut 109 ya. Ya, di 149 ya. Lanjut ke aspek office ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai laptop ini untuk ya kerjain Word dan lain-lain gitu ya, tenang aja udah pre-installed WPS Office walaupun memang belum PC like ya. Nah, di sini gue cuman mau ngetes untuk PowerPoint-nya doang. Nah, ini ya sama ya. Kita buka ini nih. 1, 2, boom. Oke. 1, 2, bam. Tetap aja ya. Redmi kebuka duluan, baru disusul. Ya sebenarnya ya itu tadi ya, nggak ada masalah sih apa yang kelar duluan sih, cuman ya saya ngetes aja gitu. Kita coba ganti-ganti ya, enaknya kayak gitu ya. Kalau buat PPT yang simpel-simpel sih cakep sih. Misalnya ya, mantap, sedap. Oke ya, mau play langsung di sini, boom, current page ya. Boom. Aman. Buat PPT sih enak banget sih. Layar lebih gede sih pasti memang punya lebih enak gitu ngeliatnya. Lanjut, gimana bang kalau misalnya mau dipakai untuk anak-anak atau kids? Di sini gue mungkin lebih nilainya ke aplikasi bawaan yang memang mereka punya aja kali ya. Karena kalau misalnya mau dibilang ya semua tablet bisa-bisa aja kalau anak itu pakai gitu. Nah tapi memang Infinix Edge ini tuh gue bisa katakan lebih unggul karena memang mereka sediain yang namanya Learning Center. Ini gak cuma ada di Infinix Expad Edge doang sih ya, dari Expad 20 Pro sampai 20 yang biasa juga gue pernah cobain. Secara tampilan menu jujur gue suka banget gitu ya. Di dalamnya itu memang semuanya tuh berisi video gitulah, video pembelajaran dan lain-lain gitu. Gue nggak tahu sih apakah bener-bener kepake atau pada akhirnya nggak kepake sama sekali. Yang gue sebenarnya happy adalah waktu di Redmi Pad 2 doang gitu ya, ada mereka kerjasama sama Big Kids Coloring, yang mungkin gue pertanyakan kenapa ini nggak kerjasama juga sama si Redmi Pad 2 Pro gitu. Nah tapi kalau dari gue ngelihat ya dari segi bobot tablet ini dua-duanya cukup berat ya, harusnya memang nggak dipakai buat anak-anak kali. Oh ya, terus gue juga mikir kalau misalnya si Expad Edge itu daripada pakai Learning Center kenapa nggak pakai YouTube Kids aja, kayaknya semuanya bisa pakai dan gue rasa variasi videonya lebih banyak gitu. Jadi tapi kalau misalnya gue buat penilaian di video ini, gue pegang Infinix Edge karena ya mereka sediain aplikasi. Untuk external monitor jelas Redmi Pad 2 Pro lebih unggul karena memang mereka tuh punya satu fitur ya yang memang clear banget, emang dia tuh buat wireless external monitor gitu ya. Kita tinggal nyalain aja fiturnya. Abis itu, nah di MacBook gua, bahkan yang gue senang itu tadi karena ini bisa dikonekin di MacBook. Waktu diklik, boom, langsung masuk pak, gokil. Yang menurut gue sebenarnya udah lebih lancar daripada Redmi Pad 2 Pro yang kemarin gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya apakah kepake buat gue, sebenarnya sih gue jarang banget pakai.
Nah kalau misalnya di Infinix Expert Edge ini kan memang tidak ada settingannya sama sekali ya. Nah kalau untuk wireless ke TV, di sini yang sangat lancar itu pakai Infinix Edge ya, karena udah langsung ada fitur cast-nya gitu. Yang penting wifi-nya sama, udah tinggal masuk aja. Menurut gua oke banget lah. Emang ada delay-nya, cuma menurut gua oke. Secara resolusi juga tajam kok hitungannya. Terus kalau misalnya untuk Redmi itu memang mungkin kalau di beberapa TV rada sulit kali ya. Mungkin yang bakal gampang itu pakai Xiaomi TV. Kalau buat HDMI, dua-duanya itu belum bisa. Lanjut untuk kamera, dan di sini gua akan cobainnya pure untuk kamera depan doang ya, karena memang biasa kepake untuk webcam gitu-gitu kan. Tes 1 2 3 hasil kameranya, di atas gua ada lighting ya, lighting semua gitu. Oke, gimana menurut kalian dari segi audionya, cukup apa enggak? Grainy banget sih ya kalau gua ngeliat di layar ini. Kayak banyak semut-semut gitu. Oke, tes 1 2 3. Ini kalian bisa langsung lihat aja untuk kualitas kameranya. Ya, ini kamera depan. Terus untuk kualitas suaranya juga. Dan pertanyaan yang sering banget ditanyain, bisa ganti background di zoom nggak bang? Itu dia. Karena kalau misalnya kita lihat di Infinix Expert Edge, tidak ada settingannya guys ya. Sedangkan kalau di Redmi Pad 2 Pro ada. Oke, untuk transfer file ya. Pertama di sini gue udah sempat tes storage test di Antutu. Lebih gede Redmi Pad 2 Pro ya, ada di 72.000. Kalau Infinix Expert Edge ada di 57.000-an. Dua-duanya udah bisa gue konekin pakai SSD dan gue coba kirimin file dari SSD ke tablet ini. Perbedaannya sangat-sangat tipis ya guys ya. Kalau di Redmi Pad 2 Pro itu 41,3 detik, sedangkan di Infinix Expert Edge 44 detik. Lanjut di sini dari segi network. Seperti yang tadi gue udah bilang, kalau memang si Infinix Expert Edge ini udah bisa LTE atau 4G. Cuman sayangnya ya kalau di Redmi Pad ini kan nggak ada ya, jadi gue nggak bisa bandingkan. Yang bisa gue bandingkan kalau pakai WiFi doang. Gue udah coba dan ternyata jauh banget bedanya. Redmi Pad 2 Pro kalian bisa lihat ya, itu downloadnya dapat di 87, uploadnya dapat di 93. Sedangkan di Infinix Expert Edge downloadnya dapat 43, uploadnya di 29. Nih gue nggak ngerti gimana itu ya networknya ini. Tapi pengetesan realnya, waktu itu gue juga sempat baca satu komen gitu ya, bang kalau mau ngetes itu download 2 aplikasi yang bersamaan. Oke, kita langsung download aplikasi 8Ballpool. Gue tes, download barengan, kalian bisa lihat. Dan memang Redmi Pad 2 Pro yang menang. Dan yang terakhir dari segi baterai, memang di atas kertas udah jelas lebih tinggi sih Redmi Pad 2 Pro ya, karena di 12.000. Sedangkan si Expert Edge itu 8.000 doang. Jadi di sini gue bakal tinggal ini YouTube selama 1 jam. Wi-Fi only, Bluetooth dimatiin. Oke, biar equal kita matiin Bluetooth. Oke, do not disturb. Oke, cuma Wi-Fi only, Wi-Fi-nya sama. Brightness-nya full, ini juga kita fullin. Volume kita matiin. Kita tunggu selama 1 jam. Oke, sudah 1 jam. Baterainya ini ada di 76%, 72% bro. Dan kalau untuk charging, lebih cepat jauh sih Redmi Pad 2 Pro karena ada di 33 watt. Sedangkan si Infinix Expert Edge cuma 18 watt. Kecil banget. So segitu aja perbandingan 15 aspeknya. Semoga buat kalian yang bingung, itu nggak jadi bingung lagi gitu ya. Dan memang dari awal tuh sebenarnya gue sangat amat menyayangkan Infinix Expert Edge ini gitu. Terlalu banyak hal-hal yang kenapa begini, kenapa begitu. Ya, walaupun gue nggak perlu, sebenarnya tanpa kalian nonton video ini pun harusnya mungkin kalian udah tahu jawabannya kalau Redmi Pad 2 Pro yang jauh lebih unggul dari segala aspek bahkan kalian lihat. Kalaupun ada ya paling cuma dari segi aksesoris dan lain-lain. Dikit banget kan menangnya si Infinix Edge ini. Jadi gue sangat sarankan kalau kalian galau di dua barang ini, ambil aja Redmi Pad 2 Pro atau mungkin Poco M1. Ya, itu mirip-mirip lah gitu. Kalau misalnya kalian suka sama video ini dan terbantu, boleh banget dibantu share, dibantu like. Kalau misalnya kalian pengen tanya apapun, atau misalnya pengen berpendapat apapun, tulis aja di kolom komen. Kalau misalnya kalian juga pengen support channel Tech Tech ini sampai 100.000 subscriber, gue nggak tahu apakah bisa di tahun ini atau enggak gitu ya. Boleh banget dibantu subscribe-nya. Thank you banget untuk supportnya sampai detik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.